AS Roma akan melakoni laga terakhir grup Liga Eropa 2023. Pertandingan dihelat di kandang kesayangan Olimpico. Pertandingan ini sangat penting bagi Giallorossi, sebab mereka berada di posisi kedua klasemen grup G. Kalau AS Roma tak mampu menggapai puncak berarti AS Roma harus bersiap melakoni laga play-off melawan tim buangan Liga Champions. Pasti berat dan memakan banyak tenaga. Memang dalam laga terakhir terlihat pemain AS Roma sedikit kehabisan bensin. Karena padatnya jadwal, hal itu dikhawatirkan pihak Roma. Kalau itu terjadi akan menjadi masalah besar sebab beberapa pemain AS Roma mengalami cedera juga ada yang mengalami penurunan performa. Sebut saja Smalling, Belotti, dan Renato Sanchez. Belum bisa mencapai peran yang diharapkan sang pelatih. Juga pertandingan kali ini Lukaku bisa bermain dan Dybala menepi dulu sebab cedera dia dapatkan di laga lawan Fiorentina. Jangan lupa rotasinya Mourinho kemungkinan di sektor penjaga gawang. Lebih sering dia menurunkan sepilar di bawah Mister Roma saat berlaga di kompetisi Eropa. Sheriff memang kalah di pertemuan pertama, tapi tidak ada jaminan AS Roma bisa mengulanginya. Di segi AS Roma mental mereka sekarang lebih baik, mereka tak pernah kalah di 5 pertandingan mereka. Sejak kalah dari Slavia Praha Roma tak terkalahkan di Serie A. Sedangkan Sheriff mereka mengalami kekalahan di 2 laga sebelumnya. Mereka digebuk Slavia Praha di kandang sendiri. Harapan Sheriff untuk lolos tak ada lagi. Mereka dalam masalah besar saat bertamu ke kandang Serigala. Target AS Roma tentu menang besar, dan berharap Slavia Praha terpeleset saat menghadapi Servette. Dengan begitu AS Roma bisa mengkudeta Slavia di puncak, dan Jose Mourinho bisa tidur pulas. Kemungkinan Zalewski diturunkan pada menit pertama karena pemain muda ini juga mendapatkan kartu merah di laga versus Fiorentina. Dan jangan lupa pemain kedua belas AS Roma para supporter yang selalu penuh dan dramatis. Membuat siapapun tim tamu bergidik melihatnya. Mereka menyerang mental tim lawan. Sehingga mereka akan bergetar lututnya ketika menginjak rumput Olimpico. Sebelum laga kandang melawan Sheriff Jose Mourinho tak banyak bicara. Apalagi setelah pertandingan melawan Fiorentina, wartawan yang akan menemuinya mendapatkan kabar bahwa Jose Mourinho tak bersedia diwawancarai. Hal itu karena Jose masih dalam penyelidikan Komisi Disiplin Serie A. Jose Mourinho masih dievaluasi atas komentarnya yang ditujukan kepada wasit Matteo Mercenaro jelang laga melawan Sassuolo. The Special One berbicara dengan Jaksa Federal pada hari Jumat, bersama dengan beberapa perwakilan klub, dan sekarang menunggu keputusan keluar. Menurut La Gazzetta dello Sport, ada perasaan bahwa Mourinho akan menghadapi dampak yang lunak untuk episode ini. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa keputusan manajer untuk tidak memberikan komentar apapun setelah pertandingan melawan Fiorentina memberikan kesan positif kepada Jaksa Federal karena hal itu menunjukkan perubahan sikap di pihak Special One. Kabar gembira bagi publik AS Roma, Messinya Iran kembali pulih. Kabar itu dilansir galeri dari situs Roma Fresh. Kabar gembira bagi Jose Mourinho yang diperkirakan sudah bisa mengandalkan Sardar Azmoun dalam beberapa hari mendatang. Striker Iran itu mengalami cedera dalam pertemuan Roma baru-baru ini dengan Fiorentina di Stadio Olimpico. Azmoun masuk di awal babak pertama, menggantikan Paulo Dybala, yang kini akan absen selama 3 minggu ke depan, dan akhirnya dikeluarkan dari lapangan dan digantikan oleh Stefan El Shaarawy. Hari ini, Azmoun menjalani tes medis yang tidak menunjukkan adanya kerusakan serius pada otot betisnya. Menurut Filippo Biafora dari Il Tempo, kembalinya Azmoun diperkirakan akan terjadi sehari-hari menjelang pertandingan melawan Bologna. Begitu pula dengan Leonardo Spinazzola yang juga kemungkinan akan pulih dalam beberapa hari mendatang setelah mengalami nyeri otot. Romelu Lukaku akan tersedia melawan Sheriff, tapi tidak ketika bertandang ke Bologna. Striker Roma Romelu Lukaku telah mengetahui hukuman atas skorsing terbarunya. Penyerang Belgia baru-baru ini dikeluarkan dari lapangan dalam pertandingan melawan Fiorentina dengan kartu merah langsung karena melakukan kekerasan. Menurut Sky Sport, hakim olahraga telah meninjau rekaman tersebut dan memutuskan untuk men-skors Lukaku selama 1 pertandingan. Oleh karena itu, Lukaku akan melewatkan pertandingan melawan Bologna pada akhir pekan nanti. Striker itu akan kembali untuk pertarungan Napoli.
Presiden Lazio Claudio Lotito mengenang konfrontasi tegang yang dia alami dengan bos Roma Jose Mourinho pada kesempatan derby tahun lalu. Dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, Lotito berbicara tentang derby della Capitale yang memanas musim lalu di bulan Maret yang menghasilkan kemenangan kedua berturut-turut bagi Lazio. Usai pertandingan, Lotito mengenang, "Saya sedang berjalan melalui terowongan di Olimpico dan ada seorang pemain Roma, Gianluca Mancini, yang telanjang bulat di koridor. Pertandingannya adalah Lazio Roma, jadi kami di kandang sendiri. Pemain ini mencerca seseorang dari Lazio. Saya berhenti untuk memahami apa yang terjadi. Mourinho keluar dan berkata kepada saya, 'Apa yang kamu lihat?' Saya menjawab, 'Maaf, permisi, saya Presiden Lotito. Tunjukkan rasa hormat, Anda adalah seorang karyawan dan Anda adalah tamu di sini.' Manchester United terlempar dari Liga Champions. Bukan itu saja, mereka jadi penghuni buncit grup A. Hasil itu dipastikan setelah mengalami kekalahan di Old Trafford 1-0 melawan Bayern Munchen, digebuk di kandang di dua pertandingan terakhir. Sebelumnya di Liga Inggris Bournemouth mengalahkan mereka 3-0. Hasil ini membuat Erik ten Hag diminta mundur oleh para fans Setan Merah. Sedangkan Arsenal bermain imbang di kandang PSV Eindhoven. Gol Arsenal dicetak Nketiah menit 42, dan disamakan Petersen 50. Hasil imbang ini membuat Arsenal tetap di puncak klasemen. Arteta mensyukuri hasil ini. Arteta mengatakan usai pertandingan, "Kami bermain cukup baik dan mereka sedikit membuat kami menderita." Kejar-kejaran skor terjadi antara Union Berlin dan Real Madrid di Olympiastadion. Kendati begitu, Madrid tetap pulang sebagai pemenang dengan skor 2-3 pada matchday 6 grup C Liga Champions 2023/2023, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. WIB, Madrid akhirnya menjadi pemenang dalam laga ini. Kedudukan 22 menit 89. Tetapi Ceballos mencetak gol kemenangan Madrid di menit akhir. Madrid sempurna 18 poin dan Union terbenam di desar klasemen. Di Italia, Inter Milan bermain imbang 0-0 melawan Real Sociedad. Inter tampil baik di babak pertama tetapi rapatnya pertahanan tim tamu membuat usaha Inter Milan gagal. Di babak kedua kebuntuan tak kunjung berakhir. Skor kacamata menjadi akhir laga ini. Real Sociedad tetap di puncak klasemen, Inter posisi kedua. Klub Elkan Bagot ke puncak klasemen setelah mengalahkan Watford 1-2. Walaupun bermain tandang, Ipswich Town mampu membalikkan keadaan setelah kebobolan di menit ke-12. His dan Morsi mencetak gol kemenangan Ipswich Town. Dengan hasil ini Ipswich Town mengoleksi 52 poin, unggul 1 poin dari Leicester City.